Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita kembali mendapatkan anugerah Ramadan di tahun 2022 ini, dan kita bersyukur karena dipertemukan dengan momen luar biasa, momen penuh berkah, penuh ampunan. Dan kalau saya boleh sederhanakan, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkenan memberikan training khusus selama bulan Ramadan. Apa yang harus dilakukan, keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, saya kira sudah terlalu sering kita dengar, dan kali ini saya ingin melihat sisi setelah Ramadan. Jadi ketika kita menyambut Ramadan, saya mengajak kita untuk membayangkan mengapa ada siklus kalender namanya Ramadan yang sejatinya adalah hidayah dari Allah untuk kita dilatih untuk menjadi lebih dekat dengannya, menjadi lebih ikhlas, dan bahasa sederhananya adalah menjadi lebih bertakwa. Pertaruhan bertakwa itu tidak hanya di bulan Ramadan, tidak hanya ketika berkah dilimpahkan, ketika pahala dicurahkan, ketika setan dibelenggu. Ini kan training yang sebetulnya sudah disederhanakan. Dan training yang sesungguhnya sebetulnya adalah pasca Ramadan. Sehingga alangkah indahnya, alangkah bermaknanya puasa kali ini diniati sebagai training untuk di-training tanpa training. Nah, jadi kita dilepas untuk mempertaruhkan ketakwaan kita setelah Ramadan, dan dengan begitu lalu kita berniat untuk membuat tradisi-tradisi, membuat komitmen-komitmen, sehingga berbuat baik itu akhirnya menjadi kecenderungan, menjadi naluri, bukan hanya karena patuh kepada fikih. Jadi soal fikih saya kira kita semua sudah menyimaknya, dan kemudian hikmah di balik Ramadan ini adalah kita bisa menyempurnakan akidah kita, menyempurnakan bagaimana kita menjadi insan kamil, insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang saya sangat muliakan, kalau memang puasa itu kita dudukkan sebagai hidayah, sebagai momen kita untuk di-training supaya bisa menyucikan hati, supaya kita bisa lebih mendekatkan diri, supaya kita menjadi lebih hati-hati, dan seterusnya, maka perlu siasat, perlu taktik, perlu set up kelembagaan, supaya kita bisa mempertahankan tradisi bertakwa menjadi refleks, menjadi keseharian kita. Dan oleh karena itu maka ada keperluan kita untuk justru menggunakan institusi yang ada. Katakanlah kita di Jamaah Mardiyah Kampus UGM memiliki ekosistem yang luar biasa bagus, luar biasa menarik. Dan pada saat yang sama, kampus itu dikondisikan untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang merdeka. Merdeka justru keluar dari jebakan-jebakan administrasi pendidikan. Dan kalau kita bisa menggunakan keleluasaan untuk mendesain ulang proses training, proses pendidikan, proses pengamalan ilmu di kampus, jangan-jangan momen Ramadan ini adalah momen untuk membuat tradisi-tradisi baru. Kalau di kampus sudah ada kegiatan kaderisasi, di kampus sudah ada proses untuk berlatih berbagai macam skill, maka kampus bisa didudukkan sebagai ekosistem untuk mengasah ketakwaan, dan kemudian asah ketakwaan ini bisa dikodifikasi sebagai kegiatan keilmuan, bisa di SKS-kan, bisa didudukkan sebagai kegiatan kurikuler. Dengan Merdeka Belajar, real life, proyek-proyek yang dilakukan di kampus bisa dikasih
skor, dikasih bobot, dan kemudian bisa dikonversi menjadi kegiatan-kegiatan kurikuler. Dan Kampus Merdeka menjadikan kita lebih merdeka untuk bertakwa, untuk berlatih, dan dengan begitu ekosistem kampus menjadi ekosistem yang lebih bisa memudahkan kita berlatih terus-menerus mengasah ketakwaan. Kampus Merdeka tidak hanya kampus untuk bisa melayani industri atau kampus untuk bisa mengirim orang ke industri, tetapi untuk bisa mengirim mahasiswa, mengirim diri kita menghadapi masalah ketakwaan yang ada di dunia nyata dan aspek real yang ada di dalam kegiatan kemasyarakatan bisa menjadi semacam laboratorium untuk kita terus-menerus memperbaiki diri, terus-menerus muhasabah, dan dengan begitu insya Allah kesungguhan kita untuk berlatih diinspirasi oleh Ramadan kali ini bisa membuat ekosistem pembelajaran di kampus sekaligus juga ekosistem untuk mengasah ketakwaan. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan diskusi inovatif ini, mudah-mudahan Kampus Merdeka Belajar itu tidak hanya menjadi kampus untuk proses industrialisasi yang tidak ada cita ketuhanannya, dan justru kampus yang kita kawal sebagai kampus yang merdeka sampai ngerayangi, sampai meraba isi hati, sampai menjajal ketakwaan kita dengan eksperimentasi yang kita bisa wujudkan. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita diskusikan, mudah-mudahan ini bisa memberikan hikmah kita untuk bisa berpuasa secara lebih ilmiah sebagai bagian dari perilaku insan kampus. Mudah-mudahan kita dijabah doa-doa kita dan mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah. Selamat datang Ramadan. Wallahul a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.